Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di mata kuliah Bisnis Internasional. Ini kita akan belajar yang namanya International Accounting and Finance. Oke, untuk mulainya kita mulai dari highlightnya dulu. Jadi untuk materi ini kita akan belajar yang namanya examines the major factor influencing development accounting practices in different countries. Terus yang kedua, examine the global convergence of the accounting standard, explain the foreign exchange risk. Terus yang terakhir ada nama explain how companies include international factor dan capital budgeting process. Oke, apa saja di dalamnya? Pertama adalah ini ada gambaran tentang yang namanya crossroads accounting and finance. Jadi accounting and finance secara fungsi atau secara keberadaan dalam suatu perusahaan dia itu sebagai yang namanya controller. Jadi selalu disebutkan dia adalah control of the company. Jadi dia kontrol dari suatu perusahaan. Situ makanya pentingnya finance adalah di sini ada penjelasannya, the role of the company controller is the critical to providing a useful and a timely information to management and external stakeholder. Jadi yang menghubungkan bagaimana keadaan dari suatu perusahaan tersebut dan bagaimana pengumpulan informasi baik dalam manajemen dan baik dalam eksternal yang ditujukan kepada namanya stakeholder yang terkait. Jadi kalau dalam susunan suatu perusahaan ini teman-teman bisa lihat ya di sisi kanan itu ada board director, ada namanya chairperson, ada namanya president of and CEO. Nah di situ ada VP, ada VP sales, ada VP finance, ada VP operation, ada VP R&D. Ya di situ salah satu kedudukan VP finance itu tugasnya pertama ada controller sama ada treasurer. Jadi controller ini adalah sifatnya teman-teman itu untuk mengkontrol semua yang jenis keuangan yang ada di perusahaan. Ada namanya treasurer. Kalau di perusahaan-perusahaan besar dia ada dua bagian. Pertama memang keuangannya ditujukan untuk yang namanya bagian controller, ada keuangannya ditujukan bagian treasurer. Treasurer itu cari duit. Atau hitungannya adalah kalian melakukan proses di mana itu bisa jadi sponsor, bisa cari mitra, atau bisa cari provider yang intinya bisa membuat si sistem keuangan kalian lebih baik atau lebih efisien. Jadi itu adalah tugasnya treasurer. Jadi kalau controller di situ ada namanya establishment of accounting standard and procedure. Jadi kalau di Indonesia itu ada namanya prosedur untuk pencatatan dari sisi accounting ya. Jadi kalau di Indonesia namanya PSAK. Kalau di sektor global atau di global itu dinamakan IFRS, RS. Nah, terus ada namanya the financial statement for the internal and external use. Jadi harus kalian bisa mempreparasi atau menyiapkan yang namanya financial statement atau pernyataan finansial atau financial performance sajikan untuk orang di internal dan eksternal. Evaluation of operation, jadi kalian bisa mengevaluasi secara efektivitas dari suatu operasi atau cash flow management. Jadi manajemen kas, arus kas itu teman-teman bisa manage di sana. Terus ada namanya hedging activities, dia melindungi nilai atau aktivitas lindung nilai itu mungkin teman-teman melakukan perdagangan internasional yang di situ perlu namanya hedge terhadap namanya foreign exchange atau mata uang asing. Terus adanya tax planning. Nah, tax planning ini juga penting sekarang karena ketika kalian mau ekspansi, ketika kalian dalam kondisi yang stuck sekarang, mungkin tax planning itu lebih sangat berguna. Artinya kalian bisa mengendalikan berapa sih pembayaran tax saya supaya tax saya itu terkendali. Dan ada beberapa formulasi gimana kalian mungkin dari perusahaan bukan mengakali ya, artinya adalah membuat suatu kebijakan di mana itu pembayaran tax atau pembayaran pajak tidak terlalu besar. Sudah internal auditing, ya audit internal itu pasti ada. Terus ada namanya assistant establishing and implementing corporate strategy. Jadi kalian juga masuk di salah satu tindakan atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah corporate strategy. Jadi rata-rata teman-teman ketika kalian akan menduduki suatu suatu bidang atau suatu posisi yang khususnya ada bidang keuangan, biasanya adalah kalian sering
dan hampir pasti kalian itu punya peluang untuk menjadi CEO atau jadi POD atau Board of Director-nya atau direktur utamanya, itu lebih besar peluang kalian. Karena sebenarnya kalau kita bicara perusahaan, semua kunci dari perusahaan yang sifatnya itu inconfidential atau sifatnya yang rahasia, itu dipegang yang namanya keuangan. Jadi keuangan itu biasanya jarang sekali dia dimutasi, dan biasanya si keuangan itu paling dipelihara di suatu perusahaan. Karena kalian bisa mencari marketing, kalian bisa mencari R&D baru, orang riset baru, kalian bisa mencari orang operation baru, tapi sangat sulit mencari seorang keuangan dengan data-data perusahaan kalian berada di salah satu orang tersebut. Nah, ini ada namanya the difference in presentation of finance. Jadi financial information itu dalam suatu negara itu akan berbeda dengan negara lain. Yang pertama pasti berbeda language-nya, secara bahasa juga beda. Nah, itu juga beda. Namanya currency, otomatis beda negara Indonesia dengan negara Malaysia saja yang berdekatan. Sana ringgit, di Indonesia masih rupiah. Terus ada statement of type. Jadi ada including format, extend the footnote disclosure, itu beda-beda. Jadi ada syarat-syarat yang memang ditetapkan dan statementnya itu berbeda di setiap negaranya karena mereka punya aturan sendiri-sendiri. Terus ada namanya underlying GAAP on which statement base. Jadi ada namanya standar yang ditetapkan oleh GAAP. GAAP apa? Nanti kita akan jelaskan di belakang beserta singkatannya juga. Terus ada namanya the sources that influence of accounting. Ada beberapa memang tindakan-tindakan ini yang mempengaruhi si seorang akuntan. Nah, jadi ada accounting professions, itu ada strength, reputation, domestic, education, hingga di situ ada nama user, ada nama investment, lender, dan lain-lain. Nah, itu adalah kedudukan-kedudukan yang ada dalam dunia namanya accounting atau dunia keuangan. Nah, terus di sini ada namanya the cultural differences to measure the disclosure of accounting system. Jadi culture differences in accounting system itu mempengaruhi. Jadi culture influences measurement and disclosure practices. Jadi kalau measurement itu how to value assets, disclosure itu the presentations of the information of and discussion of the results. Jadi memang kalau dalam sisi pengukuran dan sisi disclosure atau pelaporan itu harus berbeda-beda. Jadi dari cara untuk menilainya dan cara untuk menyajikannya itu biasanya seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri itu ada namanya figur atau gambar yang menjelaskan bahwa memang setiap negara itu punya kecenderungan yang berbeda. Jadi kalau di negara yang sifatnya negara yang kiri bawah itu kan dia transparansi dan optimismenya itu berada di sisi kiri bawah. Jadi Anglo-American atau Anglo-Saxon, ada orang Nordik. Jadi dia itu lebih optimistik, lebih transparansi. Kalau di sisi yang sebelah kanan, jadi ada konservatif, ada namanya di situ secrecy, artinya ada namanya hal-hal yang sifatnya tidak bisa di publish secara keseluruhan. Jadi secara culture mereka tidak, secara disclosure mereka tidak terbuka, tidak terlalu transparan, dan secara dia measurementnya itu dia lebih konservatif. Jadi penilaian-penilaian itu konservatif artinya berhati-hati teman-teman. Dia ada terlalu optimistik. Ya contohnya kalau orang gini aja, gampangnya adalah ketika bicara tentang pelaporan yang ada di Indonesia tuh selalu melaporkan sesuatu yang cenderung baik, tapi dia jarang melaporkan sesuatu yang memang tidak baik dan kurang baik untuk didengar oleh khalayak umum. Jadi secara disclosure itu mereka selalu sifatnya seperti itu. Dia transparan, cenderung transparan, tapi arahnya ke sekresi, tapi dia sifatnya adalah optimistik. Jadi pelaporannya dan semuanya itu sifatnya baik-baiknya saja yang diambil. Itu terkadang juga ada problem di dalamnya. Oke, ada namanya international standard, ada namanya the global convergence. Jadi kalau kita bicara tentang international standard dan global convergence itu seperti apa sih? Jadi yang pertama ada namanya major approaches to dealing with accounting and reporting differences. Ada namanya mutual recognitions, ada reconciliation to the local GAAP,
ada namanya recasting of the financial statement in terms of the local GAPP. Si bingung, apa sih GAPP itu? Jadi secara penjelasan, GAPP itu adalah standar atau global accountant bukan GAPP, itu bukan global accountant, teman, salah, ternyata generally accepted accounting principle. Ada GAPP itu adalah jadi ada namanya generally acceptance accounting principle yang pada dasarnya company itu mempunyai standar penerimaan atau standar prinsip yang diterapkan oleh suatu perusahaan. Jadi biasanya di sini dimasukkan bahwa international standard itu punya ketetapan masing-masing. Jadi harus ada rekonsiliasi atau penggabungan atau istilahnya kesepakatan untuk penetapan standar tadi. Terus ada major forces leading the convergence. Jadi apa sih yang melawan atau menyebabkan yang namanya adanya convergence, adanya perbedaan itu adalah pertama adalah investor orientations. Jadi secara investor orientation itu juga pasti akan menentukan perbedaan. Namanya global integration capital market. Nah, itu juga pasti adanya perlawanan. Kenapa ada perbedaan? Karena setiap industri saja pasti sudah punya term and condition yang berbeda dengan yang lain. Terus M&A needs the foreign capital. Jadi multinational company atau perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan atas itu perusahaan-perusahaan yang sudah listing di bursa saham itu membutuhkan foreign capital, membutuhkan modal asing juga. Terus regional political economic harmonization itu jadi tantangan untuk menjadikan adanya konvergen atau perlawanan dari perbedaan tadi. Karena regional political dan economic harmonization itu juga mempengaruhi secara umum. Jadi kalau Indonesia ini sedang chaos, sedang demo, sedang apa, itu pasti berimbas pada lembaga-lembaga keuangan atau keadaan yang pada perusahaan tersebut. Terus ada M&A decided to reduce the accounting and reporting cost. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan itu cenderung untuk mereduce accounting dan reporting cost. Jadi memang kedepannya teman-teman, seorang akuntansi itu mendapatkan tantangan karena dia akan melawan yang namanya mesin atau melawan yang namanya mesin akuntansi atau pencatatan. Nah, itu kan banyak sekali di Indonesia. Contohnya ada namanya Journal ID, ada namanya standar yang dikeluarkan oleh SAP, ada namanya Zahir, dan ada beberapa accounting B, ya, itu yang bisa digunakan oleh perusahaan. Jadi itu pasti mengurangi namanya kerja dari seorang accounting. Makanya accounting kedepannya adalah mendapatkan tantangan terhadap ketersediaan lawangan kerja. Terus ada convergence dari for the standard of setting bodies, itu juga menjadi perlawanan. Terus ada namanya International Accounting Standard Board, teman-teman. Jadi ada namanya International Accounting Standard Board. Nah, di internasional itu dikenal yang namanya IFRS atau namanya International Financial Reporting Standard. When the IASB was organized, all the old standards of IASC were adopted. The board began to each once the upgrade them. Jadi seorang IASB atau International Accounting kalau nggak salah, SB-nya saya kurang tahu, itu adalah ikatan para akuntan, itu sudah menetapkan yang namanya IFRS yang ditetapkan secara global. Terus IFSB is trying the convergence to the standard the variety the different activities. Jadi memang IFSB itu mengungkapkan, dan IASB salah satu federasi accounting atau ikatan accounting itu menyarankan memang tidak bisa kita bikin standar yang relatif sama, tapi ada standar-standar yang sifatnya harus ditambahkan karena di setiap negara itu punya different activities atau different condition yang memaksa seperti itu. Nah, di sini ada sedikit gambaran namanya foreign exchange
risk management, ada transaction exposure, ada translation exposure, ada namanya economic exposure. Kalau bicara transaction exposure itu situ ada namanya secara garis besar transaction itu adalah tindakan-tindakan yang memang adanya pertukaran. Manajemen risknya di mana ketika exposure itu tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Artinya nilai nyatanya itu, nilai kenyataannya tidak sesuai dengan nilai ekspektasi yang kita buat. Nah, itu ada masalah, ada risk di situ. Terus ada transaction exposure, the potential change in the value of a company financial position due to the exposure created during the consolidation process. Jadi translation exposure itu juga kadang bermasalah ketika dalam proses konsolidasinya atau proses pembentukannya itu tidak sesuai. Jadi standarnya contoh harus ada apa namanya ketetapan dari namanya BOD, ketetapan dari namanya VP Finance atau ketetapan dari supervisor di bidang finance. Nah itu biasanya dalam linkage-nya itu translation-nya berbeda. Akhirnya exposure-nya juga berbeda. Makanya nanti teman-teman kalau belajar di keuangan itu ada namanya agency theory. Agency theory adalah kecenderungan seorang manajer, seseorang itu akan mendeklar yang namanya keputusan keuangan itu pasti sedikit memihak pada dirinya. Jadi itu sangat manusiawi dan itu sering terjadi seperti itu. Terus ada namanya economic exposure, itu the potential by the value of the future cash flow to be affected by unanticipated exchange rates movement. Jadi memang kalau kita bicara tentang namanya economic exposure itu adalah kondisi di masa depan yang dimana itu mempunyai potensi adanya perubahan karena secara ekonomi mereka mengalami masalah, mungkin ada krisis, ada resesi, ada namanya depression di situ lah, itu yang menyebabkan salah satunya ke sana. Terus ada international financial issues, itu ada capital budgeting in global context. Jadi kalau kalian bicara dengan global context itu sebenarnya sama dengan cara penilaian capital budgeting yang ada di Indonesia juga. Artinya mereka harus mencari yang namanya payback period. Nah, jadi kapan sih uang saya itu akan balik, periode kapan? Nah, itu payback period. Atau yang namanya BIP, break even point. Nah, break even point itu kan satuannya adalah rupiah. Tapi kalau bicara tentang payback period, itu adalah periodnya, waktunya. 1 bulan kah, 2 bulan kah, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah, itu adalah payback period. Terus ada namanya net present value of the project. Jadi net present value itu juga penting ketika kalian ingin mendirikan usaha. Berarti present value kalian itu kedepannya seperti apa sih? Tumbuh seperti apa sih? Nah, terus rate of return. Internal rate of return itu banyak. Bisa dilihat dari ROI-nya, return of investment, ada ROI-nya, return of equity, ada ROA-nya, return of asset. Nah, itu biasanya dilihat berapa sih internal rate of return-nya itu kembali dari pemodalannya. Terus yang kedua ada namanya internal sources of fund. Jadi teman-teman bisa lihat di situ ada namanya sistemnya bagaimana sih pola-pola sources of fund. Jadi sources of fund itu adalah sumber pendanaan. Kalau bicara sumber pendanaan itu kalau teman-teman belajar di yang namanya manajemen keuangan itu ada namanya sifatnya jangka panjang dan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ada pinjaman jangka pendek dan juga ada pinjaman yang sifatnya jangka panjang. Nah, itu teman-teman mungkin bisa baca kembali di manajemen keuangan. Nah, ini contohnya. Ada di situ loan, ada dividen, ada namanya guarantee loan, ada namanya investment more. Itu loan itu kan selalu mengembalikan ya teman-teman. Jadi kalian kalau pinjam segala sesuatunya itu kan harus dibalikin. Nah, bentuk pengembaliannya itu beda-beda. Ada yang sifatnya karena saham, dia bentuknya baliknya dengan dividen atau keuntungan dividennya itu di share ke namanya shareholder. Terus ada namanya global cash management. Di situ ada namanya gambarannya adalah subsidiary ya. Jadi global cash management itu setiap subsidiary atau branch atau cabang dari suatu perusahaan induk yang ada di pusatnya sana. Itu biasanya dia selalu memberikan yang namanya suntikan dana atau cash management. Artinya dia diinjek ketika perusahaan itu atau cabangnya tadi lagi collapse, diinjek, atau ketika perusahaan itu atau saat itu lagi membutuhkan yang namanya fresh money untuk melakukan kegiatan ekspansi. Jadi itu yang bisa sampaikan tentang namanya international financial issue. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf jika ada salah dan kurang dari saya. Jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi saya atau lewat WA group. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.